Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Susi Anggraini dengan NIM C210121055 dari mata praktikum Fisiologi Hewan Air kelompok 5C MSP 59. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran laju pengosongan isi lambung dan juga pengukuran pencernaan pakan secara in vitro. Dimulai dari pengukuran laju pengosongan isi lambung. Lambung itu mempunyai fungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Berdasarkan bentuk anatomis itu terdapat tipe lambung, yaitu lambung berbentuk panjang, yaitu lambung pada ikan karnivora sejati. Lambung berbentuk kantung itu pada ikan golongan Conidricites dan kebanyakan pada ikan Teleoste omnivora. Terus ada lambung kaeka atau contohnya pada jenis ikan Polypterus, Amnia, dan Angula. Ikan herbivora itu tidak memiliki lambung. Akan tetapi, usus bagian depan itu membesar membentuk lambung palsu yang berfungsi menampung makanan yang dimakan. Tingkat kepenuhan lambung itu diekspresikan dalam nilai indeks kepenuhan lambung atau Index of Stomach Content, nilai IS atau ISC. Nilai ISC itu untuk setiap jenis ikan dapat berbeda, demikian juga untuk suatu jenis ikan tertentu. Nilai ISC dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, laju pengosongan lambung itu yaitu kecepatan di mana makanan ikan bergerak dari lambung ke usus setelah dikonsumsi oleh ikan. Laju pengosongan lambung ini diamati untuk mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati. Dengan diketahuinya laju pengosongan lambung, maka dapat ditentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Laju pengosongan lambung ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti suhu, salinitas, serta jumlah dan kandungan nutrien makanan yang diberikan. Beberapa faktor seperti suhu itu mempengaruhi laju pengosongan lambung melalui perubahan aktivitas enzim, nafsu makan, konsumsi oksigen, dan juga laju metabolisme. Seiring dengan meningkatnya laju metabolisme, maka laju pengosongan lambung akan menjadi lebih cepat. Pakan yang dikonsumsi oleh organisme akuatik juga menjadi faktor penting dalam menentukan laju pengosongan lambung. Makanan yang bervariasi akan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju digesti atau cepat lambatnya laju pengosongan lambung pada ikan. Makanan yang telah ditampung di dalam lambung akan mengalami pencernaan baik secara fisik maupun kimiawi, dan makanan yang telah tercerna akan bergerak khusus melalui segmen pilorus. Akibat dari proses pencernaan dan pergerakan makanan tercerna ke segmen usus, maka secara bertahap menjadi pengosongan isi lambung. Lambung yang pada awalnya penuh secara berangsur-angsur akan kosong kembali. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan lambung ini pada suatu jenis ikan tertentu akan dipengaruhi oleh jenis pakan dan suhu lingkungan. Informasi tentang laju pengosongan lambung ini dapat dijadikan indikator tentang mutu pakan dan juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan frekuensi pemberian pakan. Hubungan antara bobot material isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC. Bobot material isi lambung itu mengacu pada banyaknya makanan yang ditemukan pada lambung. Bobot lambung itu adalah berat dari lambung ikan itu sendiri. Nilai ESC itu yaitu rasio antara bobot materi isi lambung dan bobot total dari tubuh ikan dalam bentuk persentase. Perbandingan antara kecepatan pengosongan isi lambung dan ukuran ikan berbeda dan suhu yang berbeda. Berdasarkan penelitian dari Wulansari et al. 2022, diketahui bahwa pada suhu 21 sampai 24 derajat Celcius, proses pencernaan itu berjalan lancar. Laju pengosongan lambung itu berjalan cepat, terus meningkatnya pengonsumsi pakan. Sementara pada suhu 19 sampai 22 derajat, pertumbuhan itu lebih lambat. Beban kerja metabolisme itu meningkat. Laju pengosongan lambung itu berjalan lambat. Lalu selanjutnya itu adalah pengukuran kecernaan pakan secara in vitro. Pencernaan itu adalah suatu proses menguraikan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi. Tujuan dari pencernaan itu adalah untuk mengubah
makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Itu menurut Nur Hidayat 2022. Makanan yang tercerna selanjutnya itu akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimetabolisir di dalam sel. Pencernaan makanan itu merupakan proses yang sangat penting karena menentukan tingkat keberhasilan suatu makanan untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif dan energi. Adapun eh, enzim digestif seperti amilase, protase, dan lipase itu dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu spesies dalam mencerna karbohidrat, protein, dan lemak menurut Susanto 2023. Peraturan mekanisme proses pencernaan itu melibatkan sistem saraf dan hormon, sedangkan kecepatan prosesnya itu dikontrol oleh suhu lingkungan. Pencernaan secara fisik atau mekanik dimulai dari berperannya gigi pada proses pemotongan dan pengurusan makanan di dalam rongga mulut. Pencernaan mekanik ini dilanjutkan di segmen lambung dan usus dengan adanya gerakan-gerakan kontraksi otot pada segmen tersebut, yang dapat terjadi lebih efektif apabila terdapat cairan digestif. Pada ikan, pencernaan secara kimiawi dimulai di bagian lambung, karena kelenjar lambung itu mampu mengekspresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan selanjutnya itu disempurnakan di segmen usus. Cairan digestif yang berperan pada proses pencernaan di segmen usus itu berasal dari hati, pankreas, dan dinding usus itu sendiri. Kombinasi antara aksi dan kimiawi ini menyebabkan perubahan makanan dari senyawa yang bersifat kompleks, partikel makro, menjadi senyawa yang bersifat sederhana, partikel mikro. Dan dalam bentuk partikel mikro inilah makanan menjadi zat terlarut yang memungkinkan dapat diserap oleh dinding usus. Proses pencernaan pakan itu dimungkinkan karena adanya enzim seperti protase, lipase, dan karbohidrase. Enzim itu merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel makhluk hidup untuk membantu proses biokimia. Enzim pencernaan dihasilkan oleh organ-organ tertentu di dalam saluran pencernaan dan oleh mikroba yang hidup dalam usus halus maupun usus besar. Selama proses pencernaan, suatu molekul komponen pakan akan berkaitan dengan enzim yang aktif melalui mekanisme yang khas dan selektif dalam berhubungan yang disebut lock and key. Beberapa enzim memiliki kekhususan yang hampir absolut bagi komponen pakan tertentu dan tidak dapat bekerja pada komponen pakan lainnya, meskipun memiliki struktur yang hampir sama. Sebagian enzim lainnya itu memiliki tingkat kekhususan yang relatif lebih luas sehingga dapat bekerja pada berbagai komponen pakan yang memiliki struktural sama. Selama proses metabolisme, enzim sebagai katalisator akan mempercepat proses perombakan dan membebaskan energi pengaktifan dari bahan pakan yang dikonsumsi. Aktivitas enzim selama proses pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, yaitu pH dan suhu, jumlah konsentrasi enzim, jumlah pakan, dan aktivator. Ketersediaan enzim pencernaan pada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan tubuh ikan, yaitu enzim endogen berkaitan dengan perkembangan saluran pencernaan ikan, sesuai dengan pendapat dari Stroben dan Dabrowski tahun 1979, yang menyatakan bahwa struktur morfologi saluran pencernaan yang masih sederhana berkorelasi positif dengan rendahnya produksi enzim pencernaan. Kemampuan ikan untuk mencerna pakan yang dikonsumsi sangat bergantung dari jenis dan jumlah enzim yang terdapat dalam saluran pencernaan. Jenis enzim itu berkaitan dengan bahan baku pakan yang digunakan, baik hewani maupun nabati. Jumlah enzim berkaitan dengan ketersediaan enzim untuk mencerna pakan yang dikonsumsi. Semakin lengkap dan banyak enzim yang dimiliki, maka proses pencernaan pakan akan jauh menjadi lebih sempurna. Komponen pakan yang sudah dicerna mudah diserap oleh tubuh untuk diedarkan ke seluruh tubuh itu melalui peredaran darah.
komponen pakan yang belum sempurna, proses perombakannya akan dibuang dan dikeluarkan oleh tubuh ikan. Ketidaksempurnaan proses perombakan komponen pakan tersebut memungkinkan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pakan tersebut sulit dicerna oleh ikan, misalnya selulosa dan kitin. Jumlah dan jenis enzim pencernaan yang terdapat dalam saluran pencernaan kurang memadai, dan kondisi lingkungan tidak menunjang. Nilai pencernaan suatu jenis pakan dapat mencerminkan mutu pakan tersebut atau dapat digunakan sebagai gambaran tentang kemampuan hewan air dalam mencerna pakan. Hasil hidrolisis protein maupun lemak secara in vitro itu dapat digunakan untuk memperkaya nutrisi pakan alami, misalnya seperti artemia atau dapnia. Terus dapat digunakan sebagai ekonutrisi, yaitu nutrisi di media dalam pemeliharaan larva ikan atau udang. Berfungsi sebagai komponen pakan buatan, food additive, untuk benih pada masa transisi, yaitu pergantian dari pakan alami ke pakan buatan. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.